Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delita Saputri, NIM 1912111567 dari tingkat 2B, Prodi S1 Keperawatan Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari Bapak Alfitri dari mata kuliah HIV atau AIDS. Yang pertama, dasar-dasar konseling bagi pasien HIV atau AIDS, VCT, dan penyalahgunaan nafsa. Yang pertama, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi stigma terhadap HIV. Yang pertama, HIV atau AIDS, penyakit mematikan. HIV atau AIDS, penyakit karena perbuatan melanggar susila, kotor, tidak bertanggung jawab. Orang dengan HIV atau AIDS sengaja menularkan penyakitnya. Kurangnya pengetahuan yang benar tentang cara penularannya. Selanjutnya, VCT sebagai titik awal. Yang adapun pembagiannya, yang pertama, merencanakan masa depan, menerima keadaan terinfeksi HIV. Selanjutnya, merencanakan perubahan perilaku, membantu mengurangi stigma, memfasilitasi akses pelayanan sosial. Selanjutnya, memfasilitasi akses pelayanan medis. Selanjutnya, memfasilitasi kegiatan pencegahan. Selanjutnya, penyetaraan HIV atau AIDS. Selanjutnya, konseling adalah sebuah proses membantu seseorang dalam pembelajaran, menyelesaikan masalah emosional, internasional, dan memutuskan suatu hal yang tertentu. Adapun pertanyaan yaitu tentang konseling, yaitu konseling pada HIV atau AIDS merupakan komunikasi konfidensial eluaran secara tatap muka di antara konselor, bertujuan memberdayakan klien coping dengan stres dan mengambil persetujuan pribadi terkait HIV dan AIDS. Selanjutnya, tujuan konseling. Tujuan konseling yaitu membantu setiap individu untuk bertanggung jawab atas hidupnya sendiri dengan mengembangkan kemampuan mengambil keputusan, biaya, dan realistik. Selanjutnya, mengubah perilaku sendiri agar konsekuensi sesuai yang dikehendaki, menyediakan informasi faktual. Selanjutnya, konseling pencegahan dan perubahan perilaku dapat mencegah penularan. Diagnosis HIV membuat banyak implikasi psikologi, sosial, dan fisika dan spiritual. HIV mengancam kehidupan dan berlangsung sepanjang hidup. Tujuan konseling HIV dan AIDS. Yang pertama, menyediakan dukungan dan rujukan, misalnya terkait kesejahteraan, emosi, psikologi, sosial, dan spiritual mereka yang terinfeksi virus dan mereka yang akan terpengaruh olehnya. Selanjutnya, yang kedua, pencegahan penularan HIV dengan menyediakan informasi berlaku, berisiko, dan mampu membantu mereka mengembangkan keterampilan pribadi yang diperlukan untuk perubahan perilaku. Yang ketiga, memastikan penggunaan terapi efektif dengan isu keparahan pencegahan masalah. Selanjutnya, adapun prinsip layanan konseling dan tes HIV.
Yang pertama ada kerahasiaan, yang kedua persetujuan, yang ketiga konseling. Yang yaitu konseling VCT pada klien HIV atau AIDS, prinsip-prinsip pelayanan konseling dan tes HIV. Yang pertama ada sukarela. Pemeriksaan HIV hanya dilaksanakan atas dasar kerelaan klien, tanpa paksa dan tanpa tekanan. Keputusasaan untuk dilakukan tes terletak di tangan klien. Kita tidak boleh memaksakan pasien apabila pasien itu tidak mau dilakukan pemeriksaan HIV. Selanjutnya, saling mempercayai dan tujuannya confidentialitas. Selanjutnya, harus bersifat profesional, menghargai hak dan martabat dan klien. Semua informasi disampaikan klien harus dijaga kerahasiaannya. Selanjutnya, dua pendekatan layanan konseling dan tes HIV. Yang pertama, atas iusiasi klien, konseling dan tes HIV atau AIDS sukarela voluntary counseling and testing VCT. Selanjutnya, yang kedua, atas iusiasi petugas kesehatan. Tujuannya mendapatkan keputusasaan layanan klinis yang memerlukan pengetahuan status HIV. Klien tidak dianjurkan pada daerah epidemi HIV mudah dan terkonsentrasi. Selanjutnya yaitu model layanan konseling HIV. Yang pertama, status atau klinik tetap. Pusat konseling dan tes HIV terintegrasi dalam sarana kesehatan. Yang kedua, mobil atau panjang klien dan keling. Mobil CT dilaksanakan tim VCT di luar tes kesehatan yang dilakukan serta langsung mengunjungi sasaran kelompok masyarakat yang memiliki perilaku berisiko atau berisiko tertular HIV atau AIDS di wilayah tertentu. Selanjutnya, keterampilan konseling yaitu adalah sosok dari komunikasi efektif dan pengembangan relasi mendukung antara klien dan konselor ataupun petugas. Adapun selanjutnya materi selanjutnya dari pembahasan selanjutnya yaitu prinsip komunikasi konseling pada pasien dengan HIV atau AIDS, penyalahgunaan nafsa. Selanjutnya, perubahan paradigma yaitu HIV atau AIDS dapat mengenal siapapun tanpa membedakan status sosial, pendidikan, agama, warna kulit, latar belakang seseorang. Selanjutnya, HIV atau AIDS dapat mengenal orang yang tidak berdosa, yaitu bayi ataupun anak. Selanjutnya, HIV atau AIDS sudah ada obatnya, sekalipun tidak menyembuhkannya, tetapi mengembalikan kualitas hidup penderita. Selanjutnya, penularan HIV atau AIDS ke bayi atau anak dapat dicegah. Kepatuhan minum obat dan berobat adalah kunci utama pencegahan dan pengendalian HIV atau AIDS. Selanjutnya, setiap orang memiliki hak yang sama untuk akses pelayanan kesehatan paripurna dan komprehensif. Selanjutnya, keterampilan mikrospesifik berikut merupakan dasar penting. Yang pertama, mendengar aktif. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, hening.
Yang keempat, berlaku nonverbal. Baiklah, cuma itu penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.